Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mulai minggu ini ibadah kita lebih pagi, jam 7, jam 9, jam 11. Kemudian yang setengah 2 dan setengah 5 tetap seperti biasa. Kita berdoa supaya lebih banyak orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan menyembah di dalam bait-Nya yang kudus. Baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan sebuah kabar dari kota Mojokerto di Jawa Timur. Ada seorang polisi wanita yang memiliki 3 orang yang masih kecil, emosi, bahkan kemudian dia menyiram bensin kepada suaminya dan membakar suaminya itu. Suaminya itu polisi juga, dan akhirnya karena luka bakar lebih kurang 90% pada seluruh tubuhnya dia meninggal. Penyebabnya adalah karena suaminya itu menggunakan hampir sebagian besar gajinya untuk judi online, dan istrinya sangat emosional. Memang dia menyesal karena dia tidak menduga akibatnya sejauh itu, tapi sudah terlambat. Suaminya meninggal dan istrinya terancam hukuman 15 tahun penjara dan dia mengalami trauma yang berat. Ini merupakan salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang acap kali terjadi. Saudara-saudara, KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan dalam beberapa aspek ini. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara seksual, yang ketiga secara psikologis, dan yang keempat atau penelantaran rumah tangga. Tolong slide-nya. Saudara-saudara, pemukulan secara fisik misalnya merupakan KDRT. Atau ada orang mengalami perkosaan di rumahnya sendiri, mungkin karena orang dekatnya. Kebanyakan kasus perkosaan kepada anak kecil dilakukan oleh orang dekat, saudara. Oleh pamannya, oleh kerabatnya, bahkan ada yang oleh orang tuanya sendiri. Atau misalnya suami sering nonton blue film dan memaksakan gaya-gaya yang aneh kepada istrinya yang sebetulnya sangat bertentangan dengan keinginan dari istri itu sendiri. Ini merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Secara psikologis, kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan seringkali ditujukan kepada pasangan atau menelantarkan keluarga, tidak mencukupkan kebutuhan dasar, misalnya untuk makanan bagi anak-anaknya, padahal suaminya punya banyak uang, dia pakai foya-foya di luar, tapi istrinya dijatah dengan sangat sedikit sekali keuangan. KDRT juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan tertentu. Awas, saya bunuh kamu. Pemaksaan atau perampasan milik daripada orang di dalam keluarga tersebut. Beberapa tindakan KDRT meliputi menendang, memukul, mendorong, melemparkan benda ke arah pasangan, lempar gelas misalnya, atau tidak kena, mencekik, bahkan hingga melukai. Saudara-saudara, KDRT ini bisa mengakibatkan akibat buruk, antara lain kematian seperti kasus di Mojokerto yang saya ceritakan tadi. Kemudian ada cacat fisik, mungkin dia tidak mati tapi mengalami cacat. Ada masalah psikologis, keinginan bunuh diri, trauma, rasa tidak berharga. Ini juga merupakan akibat KDRT. Menurut laporan Komnas Perempuan, ratusan ribu kasus KDRT telah dilaporkan dari seluruh Indonesia. 70% diantaranya adalah wanita dan sebagian lain adalah anak-anak. Walaupun ada juga pria yang mengalami KDRT. Mungkin karena istri badannya lebih besar, jago karate, sedangkan suami cuma bisa main karambol. Digebukin sama istrinya. Istrinya jago karate, sabuk hitam, ban hitam. Suaminya cuma bisa jual beli ban bekas, duitnya kurang.
maka digampar sama istrinya. Bisa saja terjadi. Ya, istrinya lebih galak dari suaminya, gladiator begitu saudara, seorang petarung. Seperti sepasang suami istri pernah bertengkar, lalu suaminya waktu ke kantor, temennya tanya, gua dengar lu kemarin ribut lagi sama bini lu. Iya. Yang menang siapa kemarin katanya. Karena udah biasa berantem jadi malah dipecandain. Oh, kamu tahu nggak kemarin istri saya mendekat kepada saya sampai merangkak-ngerangkak mendekati saya. Oh, masa dia sampai berlutut begitu? Iya. Ngomong apa dia? Minta maaf sama kamu? Bukan. Dia bilang, ayo kalau jantan keluar dari kolong ranjang, jangan ngumpet di dalam katanya. Waduh, bahaya juga punya istri model begini saudara sekalian. Ya, jadi KDRT bisa terjadi di dalam berbagai bentuk. Nah, Maleakhi 2 ayat 16 berkata, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat ini memang pertama ditujukan, yaitu tentang sikap Tuhan yang sangat membenci perceraian. Tetapi Tuhan juga tidak suka kepada orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Kalau kamu menceraikan pasanganmu itu adalah hal keras, hal kejam yang kau lakukan. Tetapi kalau engkau ada dalam keluarga, jangan sampai keluarga enggak cerai hanya demi status. Oh, enggak enak kita orang Kristen masa cerai. Aduh, anak-anak gimana? Tetapi kekerasan, domestic violence itu terjadi di dalam keluarga kita. Itu bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa KDRT, kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi? Yang pertama karena faktor eksternal, faktor luar. Misalnya karena kesibukan kerja sehingga akhirnya terlalu capek. Orang kalau terlalu capek emosional dan sudah tidak rasional. Komunikasi juga kurang karena di luar udah terlalu habis energinya. Termasuk kalau suaminya itu orang yang sebetulnya dalam pekerjaannya harus banyak bicara, marketing misalnya. Dia harus menawarkan produk, dia harus ngomong dengan ramah, dengan baik. Dan kalau orang, wah ini jelek dan sebagainya, dia juga harus bisa menjawab dengan lemah lembut. Tapi ketika dia sudah sampai di rumah, udah habis energinya. Istrinya ngomong begini, udah ngamuk aja saudara. Dan karena kurangnya komunikasi, kadang-kadang tempelengan itu bisa terjadi. Atau karena perselingkuhan. Pria memiliki wanita idaman lain sehingga cinta kepada istri sudah tidak lagi berkobar. Dialihkan pada pihak yang lain. Dan akibatnya tentu hanya kekasaran yang dialami oleh istri. Kesulitan ekonomi, utang banyak, penghasilan pas-pasan. Itu juga bila tidak disikapi dengan benar, maka akan mengakibatkan hal buruk. Tahukah saudara ada banyak masalah sekarang timbul karena judi online. Saya mau katakan kalau ada di antara saudara yang mulai melakukan itu, bertobat, berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Itu akan menghancurkan hidup saudara. Jangan bermain-main dengan api karena sangat berbahaya. Saya tadi mendengar informasi setiap hari orang di Indonesia menghabiskan 320 miliar untuk judi online. Every day 320 miliar. Dan karena judi online itu nggak punya batas negara, kebanyakan itu dikelola di Kamboja, di Filipina, dan beberapa negara yang lain. Makanya ekonomi Indonesia sekarang ini tidak sedang baik-baik saja karena orang-orang di kampung-kampung pokoknya punya handphone, dia beli cuma dua hal, rokok sama judi online. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya, sangat merugikan. Kalau saudara juga terikat karena pinjaman online, ini juga sangat berbahaya. Memang minjemnya gampang kalau pakai online itu. Tinggal ketik dapat pinjaman. Oh rasanya itu menyelesaikan masalah. Tapi masalah yang lebih besar akan menimpa saudara. Karena kalau saudara nggak lunasi beserta dengan bunga-bunganya, engkau dikejar-kejar terus. Dan namanya contact number yang ada di handphone saudara biasanya itu akan diambil oleh pinjol tersebut saudara. Dan akibatnya kalau tidak bayar nama kita
disebar-sebarkan ke seluruh kontak person yang ada di handphone kita. Dan akibatnya merusak nama baik kita, merusak harga diri kita. Bayangkan dengan pinjaman beberapa juta rupiah, nama baik kita menjadi tercemar. Bisa dikata-katain dengan bahasa kebun binatang segala. Karena itu hati-hati tentang hal ini. Kalau saudara belum punya uang, banyak doa. Hidup berpada dengan apa yang ada. Jangan panasan lihat orang lain. Hidup sederhana, saya percaya uang saudara bisa memenuhi kebutuhan hidupmu. Tapi penghasilan saudara tidak akan pernah sanggup memenuhi gaya hidupmu. Kebutuhan hidup itu simple, murah. Gaya hidup itu yang mahal. Saudara ke warung, beli kopi hitam dong satu. Datang tuh kopi hitamnya 5.000 rupiah. Saudara ke kafe, black coffee satu. Datang juga, apa itu? Kopi hitam 30.000 rupiah. Ini kan antara kebutuhan hidup sama gaya hidup. Saudara-saudara, kalau nggak punya uang, tahan diri, jangan utang. Orang bahagia itu bukan orang yang memiliki banyak harta, tapi orang yang keinginannya sedikit. Ulah loba kahayang, kata orang Sunda. Jangan banyak maunya. Teboga duit cicing, ya. Nggak punya uang udah diem aja. Jangan ngutang sana sini. Tetapi yang kedua ada faktor internal. Apa itu? Ada suami, ada pria misalnya mudah emosi, sumbu pendek, mudah meledak, kasar. Kalau udah ngomong sama istri sama anak, aduh kasarnya minta ampun. Anak nilai ulangan jelek, bego lu. Anaknya kaget. Papa memang ulangan saya jelek, tapi papa kan majelis di gereja. Masa ngomong kasar seperti itu? Papanya kaget. Ditemplak sama anaknya, saudara. Nak, kamu tahu nggak? Bego itu bukan ucapan kasar. Bego itu singkatan. BEGO. Bangkitlah engkau, gunakan otakmu, katanya. Saudara ngelesnya pinter lagi, saudara. Seorang anak nilai matematikanya jelek. Papanya maki-maki dia. Kalau besok nilai ulangan jelek lagi, jangan sebut aku papa. Ya, ngerti ya? Iya pak, maaf pak. Berapa hari kemudian ulangan lagi. Gimana ulangan kamu? Bagus gak? Jelek bro. Loh, kurang ajar panggil bapamu bro. Katanya kan gak boleh panggil papa kalau nilai jelek. Ya kebetulan jelek bro aja. Saudara-saudara, ada orang yang mudah emosi, kasar. Dan biasanya karena tidak takut akan Tuhan. Beragama tapi gak menghormati Tuhan. Tidak menyegani Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Sehingga melampiaskan emosi secara tidak terkendali. Ini juga disebabkan karena kebiasaan buruk. Kenapa kadang-kadang suami menampar istri, istrinya suka nantangin saudara. Sok. Nyabok, sok. Bener-bener ditempeleng sama suaminya, kenapa ditantangin begitu? Ibu-ibu, wanita, jangan sok nantangin. Itu membuat api makin hari makin besar. Saudara, emang cuma kamu yang bisa? Saya juga bisa, itu nantangin. Saya percaya kalau kita bisa menghadapi sebuah situasi dengan lebih mawas diri, lebih humble, gak akan terjadi hal semacam itu. Dan masalahnya begini, kalau sekali wanita itu dipukul oleh suaminya, kadang-kadang jadi keterusan, saudara. Apalagi kalau istrinya itu tidak pernah mengkonfrontir itu, bahkan menutupi keadaan. Karena apa? Saya orang Kristen, suka ke gereja, ikut pelayanan lagi. Ya mungkin kalau digebuk sama suami, akibat saya yang salah ya. Mungkin ini salib yang harus saya tanggung ya. Saudara, saya mau bilang, itu bukan salibmu. Itu kekerasan yang engkau sedang alami. Dan itu harus dihentikan. Jangan menutup-nutupi keadaan seakan-akan everything is okay, semua bagus-bagus saja pada engkau yang mengalami masalah yang besar. Bagaimana pandangan Alkitab tentang KDRT? Kolose 3 ayat 19 berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah
berlaku kasar terhadap dia. Alkitab jelas menentang kekerasan dalam rumah tangga. Suami harus mengasihi istri. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburuan, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Suami harus cinta, sayang, mengasihi istri, memperlakukan dengan lemah lembut, jangan kasar terhadap istrimu. Bapak-bapak, apakah kalau engkau ngomong seringkali kasar? Karena engkau merasa istrimu kurang pinter, kurang berharga, kurang kaya, sehingga engkau merasa punya hak untuk memaki dia. Karena engkau yang cari uang, istrimu hanya ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan engkau meremehkan dia. Suami-suami, kendalikan dirimu. Alkitab berkata bahwa buah roh yang ke-9 adalah penguasaan diri, tahan nafsu. Suami kalau marah harus jaga mulutnya. Daripada maki-maki orang, lebih baik teriak, haleluya. Itu lebih baik daripada saudara maki orang. Dan kalau suami lagi teriak, istri jangan teriak. Satu marah, satu diam. Marah itu mesti gantian, saudara. Jangan dua-duanya teriak. Bikin perjanjian, tidak boleh teriak bareng. Kecuali rumah sedang kebakaran. Nah itu urusan lain, saudara sekalian. Jadi kalau ada suami yang masih kasar memukuli istri, bertobatlah. Saya percaya hanya karena kelahiran baru dan taat kepada Roh Kudus, seorang suami yang kasar, yang pernah menyakiti istrinya, anak-anaknya bisa berubah. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kasih Kristus pertama-tama harus dirasakan bukan oleh tetangga kita, bukan oleh orang di gereja, tapi kasih Kristus pertama-tama harus dialami oleh orang dalam keluarga saudara. Rumah seharusnya menjadi benteng yang paling aman untuk kita bisa hidup. Serangan masalah boleh datang bertubi-tubi dari luar, tapi ketika kita datang ke rumah, kita bisa rest, refreshing, kita ngalami healing dalam rumah. Bukan karena lihat pemandangan-pemandangan bagus. Saudara pergi lihat pemandangan bagus sambil berantem. Bukan healing namanya saudara. Malah pulang sinting kalau model seperti itu. Tapi kalau kita di rumah, gak kemana-mana. Hidup sederhana, tapi rukun. Itu damai sejahtera mengalir. Ayo Pap, besok kan liburan, kita jalan-jalan. Mau ke Puncak, ke Lembang, ke Bali. Suami berkata, udah di rumah aja Pap. Kenapa kok di rumah aja? Karena kan kita jodoh. Pepatah berkata, kalau sudah jodoh tidak kemana-mana. Ya udah di rumah aja. Seorang istri bilang, aduh nyesel saya kawin sama kamu. Kamu ternyata miskin, gak punya apa-apa. Kamu gak ngomong lagi. Kalau kamu ngomong saya gak mau kawin sama kamu. Aku ini dari dulu udah ngomong sama kamu. Aku kan ngomong, sayangku, kaulah hartaku satu-satunya. Itu artinya aku gak punya apa-apa. Tapi kamu nanggapinya apa? So sweet. Tuh makan tuh sweet gitu saudara. Nah kadang-kadang masalah terjadi karena ada perlakuan kasar dalam keluarga. Makanya kita perlu kelahiran baru oleh karya Roh Kudus. Sehingga bertobat dan menjadi suami yang baik, bertanggung jawab, murah hati, rendah hati. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Saudara mungkin doa, udah didoakan tumpang tangan sama pendeta. Mana katanya Tuhan jawab doa, nggak jawab-jawab. Dengarkan saya saudara. Bereskan dulu masalahmu dengan pasanganmu. Jangan ribut terus di dalam keluargamu. Saudara mau doa bertahun-tahun, tapi kalau engkau berantem terus dengan pasanganmu, doamu tidak sampai ke sorga. Doamu terhambat. Tapi kalau saudara rukun, hidup saling mengasihi, walaupun hidup sederhana, kompak, harmonis, berkat akan dicurahkan bagi orang yang hidup dalam kasih, bagi orang yang hidup di dalam kerukunan. Siapa yang percaya?
Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. KDRT juga akan merugikan anak kita. Jadi stres, takut. Ada orang saudara kalau lihat film yang pukul-pukulan, dia paling gak suka. Kenapa? Karena dia lihat aslinya di rumah dan dia sangat trauma untuk melihat hal semacam itu. Anak yang orang tuanya berantem terus, prestasinya akan menurun. Gimana bisa belajar? Lagi belajar di kamar, orang tuanya ribut, konsentrasi buyar. Dan anak juga akan mengalami masalah sosial. Dia akan menarik diri dari pergaulan, jadi orang pasif, jadi orang yang minder. Atau sebaliknya, dia jadi orang agresif, suka malakin teman-temannya, jahat. Karena apa? Dia lihat tingkah laku dari ayahnya yang ada di rumah. Oh betapa KDRT itu menghancurkan seluruh keluarga kita, saudara-saudara. Makanya ini harus dihentikan. Istri harus ngomong dengan jelas. Saya nggak suka dipukul. Saya nggak suka dibentak. Saya jadi istri kamu bukan untuk dibentak-bentak. Stop membentak saya. Stop memaki saya. Dan kalau saudara melakukan dengan serius, dengan sungguh, orang harus menghargai orang lain. Walaupun itu sudah jadi istri atau jadi suaminya sendiri. Setiap orang itu punya harga diri. Dan apalagi kita yang percaya kepada Yesus. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Saudara-saudara, karena itu saya mau bilang KDRT harus dihentikan. Karena banyak kasus-kasus KDRT tidak hanya terjadi kepada orang yang belum percaya, tapi juga di dalam keluarga Kristen. Kalau ada di antara keluarga saudara yang mengalami KDRT, dalam nama Yesus, KDRT harus dihentikan. Apalagi di Indonesia sudah ada undang-undang anti kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan kepada pihak berwajib. Dia bisa dipenjara sekian tahun dan didenda sekian puluh juta rupiah. Nah sekarang bila ada orang sebelum nikah lagi pacaran digebukin sama pasangannya. Bagaimana? Saya bilang tunda itu pernikahan. Dan kalau kelihatannya memang gak ada perubahan, batalin itu pernikahan. Kalau saudara sudah dipukul oleh pasanganmu waktu engkau belum nikah, engkau akan mengalami terus dalam pernikahan. Hentikan pasangan. Tapi undangan sudah dibagikan. Biarin rugi saudara. Daripada engkau masuk ke dalam neraka kehidupan yang ada di dunia. Karena itu jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab. Nah, tetapi masalahnya seringkali KDRT itu terjadi setelah seseorang menikah. Gimana kalau sudah menikah dipukuli terus oleh pasangan hidup. Jangan bilang ini nasib saya, ini salib yang harus saya terima dan sebagainya. KDRT harus dihentikan. Kalau saudara nggak bisa menanganinya sendiri, minta tolong orang. Siapa? Rohaniwan. Saudara bisa datang kepada ketua kelompok sel, kepada konselor, kepada hamba Tuhan, minta didoakan. Dan saya percaya KDRT tidak cukup hanya doa, mesti ada tindakan. Saudara perlu dikonseling, pasanganmu juga. Dan kalau belum ada perubahan, mau tidak mau, walaupun ini mungkin bisa menimbulkan masalah yang lebih berat, keluarga dilibatkan. Kasih tahu keluarga. Kalau saudara dipukuli, sudah beberapa kali. Walaupun kalau bicara keluarga ini jadi subjektif. Nanti ujungnya disuruh cerai saudara. Daripada digebukin udah cerai aja. Papa mama juga gak pernah pukulin kamu, siapa dia? Aku juga masih bisa kasih makan. Wah ini masalahnya lebih berat saudara sekalian. Tapi untuk efek jera, mungkin kalau orang tua udah lanjut dan kita tidak mau ngomong sama mereka. Mungkin saudara punya adik sepupu yang badannya gede-gede, kumis ngelintang kayak gagang telepon. Saudara bawa tuh 2-3 orang, suruh dia gebrak mejanya. Kamu jangan berani sama perempuan. Sekali lagi kamu pukul adik saya, aku hajar kamu. Ya udahlah saudara lebih pintar ya, nggak usah diajarin ya seperti itu. Jangan dipukul orangnya, yang penting efek jera. Supaya dia tahu bahwa masalah ini bukan hanya urusan mereka berdua,
tapi sudah dikasih tahu pada keluarganya. Tapi kalau masih juga terjadi, laporkan kepada pihak berwajib. Itu suami yang seperti itu ditangkap saudara. Bisa dituntut dengan hukuman penjara dan denda puluhan juta rupiah. Supaya dia tidak melakukan itu lagi. Lagi dia di penjara, jangan kawin lagi. Oh haleluya, dia sudah dalam penjara, mungkin ini kehendak Tuhan. Karena aku sudah jatuh cinta pada seorang pria. Ngawur itu yang perempuannya saudara. Ya, KDRT jangan berujung pada perceraian. Tapi kalau mengancam nyawa, sedapat mungkin paling jauh perpisahan untuk sementara waktu. Tidak tinggal serumah. Sebab bila nyawa Anda diancam, sudah bawa pisau, sudah mengancam membunuh, membentur-benturkan kepala pada tembok, itu kan bisa mengancam nyawa. Solusinya bukan cerai tapi pisah untuk sementara waktu dan jangan mendiamkan. Amsal 22 ayat yang ke-3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kenapa saya bilang jauhkan diri dari rumah, pisahkan diri untuk sementara waktu, nggak boleh terlalu lama. Karena kalau kita bijaksana melihat malapetaka, ancaman nyawa, lalu kita tetap di sana, tidak bersembunyi, tidak melarikan diri, maka kita dianggap orang yang tidak bijak, tidak punya pengalaman. Jangan sampai kita kena celaka karena perlakuan KDRT tersebut. Nah, ketika berpisah, masing-masing harus dikonseling supaya ada pemulihan kedua-duanya. Lalu kalau sudah ada perubahan yang nyata, walaupun ini sulit saudara-saudara, tapi kalau sudah ada perubahan yang nyata, bolehlah kembali ke rumah. Walaupun mungkin untuk awal-awal bisa saja si istri membawa adik prianya untuk tinggal beberapa waktu, atau adik pria itu hampir tiap hari berusaha melihat kondisi yang ada sampai masalah sudah benar-benar bisa diatasi. Yang penting KDRT tidak boleh dibiarkan, tetapi harus dihentikan. Sekarang yang terakhir, bagaimana cara kita mencegah KDRT? Yang pertama, mesti ada komunikasi yang santun antara suami istri, saling percaya. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Kalau udah jadi orang Kristen di rumah, walaupun lagi marah, kata-kata anjing, monyet, babi sudah nggak boleh keluar dari mulut kita. Mulut kita harus dibersihkan oleh kuasa Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara tahu pertengkaran KDRT itu melukai hati Roh Kudus. Makanya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Buang semuanya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada komunikasi yang santun antara suami dan istri, saling percaya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Yang kedua, ada penghargaan kepada suami sebagai kepala keluarga. Layani dengan kasih sayang. Ada loh istri yang lebih bijak dan pintar daripada suaminya. Suaminya udah bodoh, keras kepala lagi saudara sekalian. Tetapi ingat, suami adalah kepala keluarga. Saudara boleh kasih masukan, tapi izinkan suami tetap terlibat di dalam pengambilan keputusan. Bagaimana Pak? Setuju ya? Setuju ya? Saudara-saudara, hargai suamimu sebagai kepala keluarga. Jangan menghina dia. Kamu mah, tuh lihat tetangga kita mah bisa beli mobil baru, rumahnya juga udah lebih bagus. Kita mah dari dulu motor butut aja. Udah berapa kali saya dibonceng sama kamu, sampai mogok di pinggir jalan. Malas saya sama kamu. Aduh, itu menyakiti hati suami.
Istri juga jangan menghina suami. Mas, waktu aku kawin sama kamu, kamu ganteng. Sekarang gentong badanmu. Oh, itu melukai saudara. Berikan penghargaan. Ketiga, ada perencanaan bersama tentang kebutuhan ekonomi. Kalau saudara mau mengeluarkan uang, apalagi dalam jumlah besar, untuk kontrak rumah, nyicil rumah, beli mobil, beli motor. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang besar jangan diputuskan sendiri, harus runding sama-sama sambil mengukur kekuatan keuangan keluarga. Kalau kita piknik bareng-bareng ke sini, berapa kebutuhan kita, masih ada enggak, cukup enggak? Sebab jangan sampai setelah kita piknik uangnya habis, berantemlah kita di kemudian hari. Saudara-saudara, makanya tinggal sederhana di rumah tapi hidup rukun itu jauh lebih indah. Dan yang keempat, adakan mesbah keluarga. Mesbah doa keluarga itu sangat menolong. Ketika suami berdoa bagi istri, ketika istri berdoa bagi suami, saling mendoakan orang tua dan anak. Itu meredam kegeraman kita, membuat hati kita lebih plong, lebih bahagia. Karena ketika kita berdoa, Yesus hadir di tengah kita. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Yesus satu-satunya pihak ketiga yang kalau dilibatkan dalam keluarga tidak akan menimbulkan kekacauan, tapi akan lebih merukunkan kita semuanya. Jadi ada komunikasi, ada penghargaan, ada perencanaan keuangan, ada mesbah keluarga. Ayat penutup Mazmur 128 ayat 1-6, mari kita baca bersama. 2, 3, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Ayat 6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas umat Tuhan. Jika suami takut akan Tuhan, istrinya manis di dalam rumah. Banyak istri sekarang manis di luar rumah. Udah lipstick kemana-mana, make up kemana-mana, cantik. Oh, ngomongnya bagus, tapi di rumah kayak singa lapar keluar dari kandang. Itu bukan keluarga yang diinginkan Tuhan. Anak-anak akan duduk di sekeliling meja, artinya ada kesatuan hati. Kita akan melihat anak-anak dari anak-anakmu, artinya sampai cucu, sampai generasi ketiga, keempat, kita panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Itulah berkat bagi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Dan kiranya kita semua menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di. Siapa yang rindu kasih Allah mengalir dalam hidup dan keluarga kita? Mari angkat hatimu. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku.
Siapa yang masih ada kekerasan dalam rumah tangga, dalam nama Yesus, hentikan. Jangan terus dilakukan. Biar keluarga kita penuh damai sejahtera. Dan perubahan tidak dimulai dari orang lain. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Siapa yang mau berkata, Tuhan tolong agar aku bisa menguasai diri. Tidak gampang emosi, tidak gampang marah, tidak gampang mengucapkan kata-kata yang keras, yang menyakitkan. Tapi sabar, penuh kasih. Ubah hidupku Tuhan. Dengan kekuatanku aku tidak mampu. Tapi kuasa kelahiran baru dari Roh Kudus dan firman Allah sanggup mengubah hidup kita.